Halo semuanya, kembali lagi di STN di season 1 episode 2. Mohon maaf, kemarin kita minggu lalu ya, tepatnya kita libur karena kita semua sibuk. Faris jadi ketua BEM, aku jadi kepala keluarga, Hafiz jadi suami dari 3 istri. Nah, mungkin sebelum kita mulai, pengen memperkenalkan diriku karena sebelumnya mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Kenalin, aku Leonard Zakari, bisa dipanggil Leon. Kali ini dari sesi kita bertugas sebagai host. Dan bintang tamu kita adalah teman kita sendiri, yaitu Fares. Kenapa Fares? Karena di sini kita mau membahas topik yang lagi hot banget di game. Nah, di sini kita ada bersama Fares. Hari ini kita membahas tentang mungkin sebelum bocoran dikit ya. Hari kita membahas tentang PMW yang lagi hotnya di UGM, yaitu program mahasiswa wirausaha. Kenapa di sini kita manggil Fares? Karena Fares waktu itu sudah pernah lolos mengajukan proposalnya sebagai wirausahawan untuk PMW 2020. Nah, Fares, maaf saya tadi banyak ngomong ya. Silahkan perkenalkan diri Anda dan apa hubungan Anda dengan PMW. Iya, halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Farhan Fariza. Teman-teman bisa manggil aku dengan panggilan Fares atau Farhan. Ya mungkin gambar dikit ya teman-teman mengenai aku, kenapa sih aku gitu kan diundang sebagai di sesi ini ya kan. Jadi tahun kemarin tahun 2020 alhamdulillah aku dan juga timku lolos di program mahasiswa wirausaha 2020 dan alhamdulillah sekarang sudah jadi alumni PMW. Seperti itu sih. Oke, siap. Nah, sebelum kita bahas ke topik yang lagi hotnya, aku mau infoin sedikit nih. Kalian notice nggak ada 2 botol ini? Ini adalah contoh produk placement dari sponsor-sponsor. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sponsorin kita, kayak wah ini sesi kita bisa berkembang lebih jauh sih. Nah, kita siap untuk disupport, oke? Apa aja kita murah nih, 25.000 oke. Nasi padang 3 tambahin 6 sih maksudku, boleh lah. Nah, Tambah ST. tambah ST 3. Nggak usah deh, nasi padang 3, ST 3 oke, kita jabanin. Udah, segitu aja iklannya. Langsung kita ke topik utamanya ya. Topik utamanya adalah PMW. Karena saya di sini Leon sebagai host, saya ini suka dengan hal-hal yang paling dasar dulu untuk membahas PMW, oke? Ya, oke. Hal paling basic, apa sih PMW itu? Oke, jadi PMW itu adalah singkatan dari program mahasiswa wirausaha. Jadi itu adalah suatu program yang diadakan oleh seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di UGM. Gambaran singkatnya adalah program ini ditujukan untuk mahasiswa S1 dan juga vokasi untuk lebih berkembang lagi dalam dunia kewirausahaan. Jadi nggak cuma buat teman-teman yang udah punya bisnis, tapi juga teman-teman yang masih merintis dari nol seperti itu. Oke, jadi boleh ya kita datang ke PMW itu belum jadi bisnis, kita masih ada ide pun boleh kita ajukan buat masukin proposalnya ke PMW. Boleh banget. Contohnya aku dulu masih nol teman-teman, dari nol akhirnya alhamdulillah mendapatkan kesempatan itu. Ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, kayak penasaran kan maksudku berdaftar PMW gitu enggak terus tiba-tiba dasar kan mas, pasti ada syarat-syaratnya. Boleh nggak dijelasin paling nggak di zaman kamu syaratnya tuh kayak gimana? Oke, yang kalau dari tahun 2020 ya, syaratnya sebenarnya yang satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang kedua lulus PTSMB atau DBK, yang ketiga utamanya adalah memiliki ide bisnis dan lain sebagainya, itu bisa mengikuti teman-teman. Oke, jadi simpel aja, yang penting S1 mahasiswa UGM, S1 atau vokasi Betul, S1 ataupun vokasi. Oke, untuk mahasiswa UGM. Terus buat alur pendaftarannya gimana? Boleh cerita kalau pengalaman kamu dulu tuh sebenarnya ya awalnya pasti membentuk tim, karena dulu aku nggak bisa sendiri teman-teman. Jadi ada membentuk tim. Sebenarnya aku dulu dikontak sama kakak tingkat, ada Mas Bowo dan juga Mas Yuda dari farmasi ya, dari Fakultas Farmasi UGM. Mas Bowo ini angkatan 16, Mas Yuda angkatan 17, dan aku angkatan 2018. Nah, itu sebenarnya aku paling kecil teman-teman di sini. Aku waktu itu dikontak, Res, ini aku ada ajakan nih buat ikut PMW gitu, yuk kita bahas bareng, diskusi bareng gitu di Luxury Cafe di Jakarta. Di sana aku ketemu, dan di sana ternyata nggak cuma bertiga, ada 2 lagi temanku dari anak manajemen. Kita di situ diskusi, kita bahas bareng konsep untuk PMW seperti apa, ide bisnis apa yang akan kita kembangkan nantinya,
dan juga timeline untuk pendaftaran ini seperti apa. Oke. Hingga terbentuklah proposal untuk kita ajukan ke program itu PMW. Oke, berarti aku mau tanya sih, kamu udah menjelaskan kayak gambaran singkatnya. Jadi sebelum kamu datang ke Lusuri Cafe itu, apakah kamu sudah kayak, oke, kamu udah fix aku invite oleh Mas Bo atau Mas Yuda tadi ya? Gimana? Atau gimana? Maksudku apakah sebelum tadi kan kamu kata kamu di Lusuri Cafe sudah langsung bahas ide kan? Berarti mau nggak mau, maksudku proses sampai kamu jadi sebuah tim PM itu gimana sih? Jadi sebenarnya cuma di chat beneran nggak untuk ikut program Mas Wira Usaha ini, terus oh iya aku tertarik Mas, karena aku tuh tipe orang yang selalu pengen belajar teman-teman, pengen mencoba hal baru, pengen mengeksplor hal-hal yang mungkin belum pernah aku dalami gitu loh, salah satunya di PMW ini. Akhirnya oke Mas, yuk gitu kan. Akhirnya di Lusuri Cafe itu kita ketemu, kita bahas bareng, dan akhirnya nemu deh konsepnya seperti apa tepatnya gitu. Loh, kok nemu konsepnya seperti apa? Berarti sebelumnya kalian itu waktu satu jadi tim masih belum nentuin mana ide apa yang mau kita majuin itu? Belum, karena sebenarnya kan untuk mengajukan ide itu kan urusan bersama tim ya, karena kami berlima, kalau misal cuma berdua udah nentuin itu kan istilahnya kurang kurang afdol lah ya. Kita persetujuan bareng-bareng lah kalau ide ini gimana, ide itu gimana. Jadi dulu waktu kita pertama kali ketemu, kita kenalan, kita juga mengusulkan tuh mau bawa ide bisnis apa untuk kita majukan di PMW ini. Terus akhirnya setelah kita diskusi bareng pada saat itu juga, kita akhirnya menemukan solusi bahwa kita akan mengajukan bisnis mengenai kulit kacang hijau yang diolah dan diekstrak sehingga akan terbentuk suatu masker wajah gitu. Dan itu merupakan suatu ide dari Mas Yuda dan juga Mas Bowo. Karena apa? Karena sebelumnya udah pernah dilombakan dan alhamdulillah beliau kedua kakakku ini yang baik ini dan membawakan cakrawala kepadaku ini mendapatkan juara di lomba bisnis nasional. I see. Jadi akhirnya setelah kalian brainstorming ide, menyebut ide salah satu ya, terus kalian menyepakati ide mana yang mau kita bawa. Dan habis itu kan mau nggak mau berarti kalian bikin proposal kan? Yes, betul banget. Boleh nggak sebelum bahas tips and trick tentang proposal PMW ini, boleh nggak diceritain sedikit pengalaman Mas Faris? Paling nggak berapa lama sih kalian ngerjain proposal itu? Kalau di itu kan untuk sekarang pendaftarannya adalah waktunya singkat gitu, dari 4 Februari sampai 25 Februari. Pokoknya PMW 2021. Monggo Mas ceritain. Jadi sebenarnya untuk pembuatan proposal ini sangat singkat ya teman-teman. Mungkin bisa dalam hitungan jari ya. Mungkin 10 harian lah, itu 10 hari yang efektif. Jadi kita benar-benar menyusun dari awal lagi, karena kita sebelumnya mengubah konsep. Jadi awalnya tuh lomba yang sudah dimenangi oleh Mas Yuda dan juga Mas Bowo itu menggunakan konsep masker berbahan ekstrak kulit kacang hijau dalam bentuk peel off mask gitu. Peel off tuh yang dicopot gitu. Akhirnya kita merombak lagi formulasinya jadi suatu bentuk masker dalam bentuk clay. Clay itu apa? Lihat spray ya agak ya clay gitu. Oh iya, oke. Ada bahan bentonetnya. Iya, terus akhirnya ya selama 10 hari itu tak efektif, bahkan sering banget tuh aku nginep di kosnya Mas Yuda gitu untuk mencari riset mengenai publikasi, mengenai jurnal, mengenai penelitian yang sekiranya cocok dengan apa yang akan kita bawakan. Kita juga mencari-cari berbagai macam formula, mencari lagi mengenai dari sumber-sumber lain seperti Farmakope Indonesia maupun dari USP, bagaimana cara mengolahnya dan lain sebagainya. Itu kita maksimalnya dalam waktu kurang lebih 10 hari itu, dan alhamdulillahnya bisa mencukupi. Nah oke, sebelum aku nanya tips and trick, 10 hari sangat gila sih. 10 hari kita merancang anggaran, merancang tujuan ini, itu visi misi dan lain-lain dalam 10 hari. Sebelum masuk ke situ kayak masuk kosmetik, yang kan kamu berarti bidangnya berasal di bidang kosmetik ya, untuk bahan jadinya. Yes. Nah itu kalian ada nggak didampingi oleh dosen? Maksudku meskipun sumber data kalian dari mungkin textbook atau publikasi, apakah tetap kalian mendapatkan pencerahan dari dosen atau gimana? Ya. Boleh ceritain nggak? Sedikit cerita, sebenarnya sebelum kita mengajukan diri untuk PMW ini sebenarnya kita udah ada kontak-kontakan dengan dosen ya kan, dari farmasi juga. Beliau juga menyarankan, oh iya Mas bisa kayak gini
terus kita juga konsultasi mengenai formulasinya seperti gimana, apakah cocok atau enggak, terus juga proses pemasarannya seperti apa, proses produksinya seperti apa, juga berbagai hal-hal lain yang berkaitan dengan kaidah farmasian dengan beliau. Jadi emang kita kalau bisa nggak usah malu-malu ya buat speak up ke dosen. Soalnya emang dosen kita kayaknya orang hebat-hebat gitu ya. Iya, dan alhamdulillah baik-baik semua gitu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi beliau-beliau gitu. Oke deh, tadi udah dijelas kalau kamu tetap dapat pencerahan dari dosen buat bikin proposalnya. Maaf tadi ada suara besar dari kru kita. Lanjut lagi, sorry bintang tamu. Ini tadi kan kamu sempat bilang kan kalian bikin proposal tuh cuma dalam sebuah hari. Ini mungkin kan keluarnya minggu depan ya. Maksudku ketika PMI kurang dari kurang sepekan gitu loh. Ada tips ya buat teman-teman gimana sih maksudku dalam 10 hari kalian akhirnya bisa merumuskan proposal yang bisa disetujui sama panitia gitu. Panitia atau dosen? Panitia ya? Yes. Jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan kita di tim ini adalah niat ya yang pertama. Niat dan komitmen dari awal bahwa kita akan berjuang bersama hingga akhir dan juga berusaha keras. Yang kedua. Terus yang ketiga jangan putus asa. Terus yang keempat berdoa jangan lupa. Seperti itu sih sebenarnya. Itu 4 kunci yang ada di tim kami. Oh mungkin tambahan kepercayaan itu hal yang mungkin utama banget dalam suatu tim. Kepercayaan satu sama lain terutama. Jadi ada komunikasi yang dijaga juga dalam tim itu sehingga alhamdulillahnya banget. Dan selain itu juga kita bagi tugas teman-teman. Jadi jangan karena fun fact aja tahun ini tuh ada syarat yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi tahun ini tuh harus minimal 2 orang. Kalau tahun kemarin 1 orang masih bisa dalam satu tim. Tahun ini harus 2 orang, minimal banget 2 orang. Jadi gunakanlah potensi diri kalian dan juga teman kalian tuh kalau bisa dibagi tugas, jangan dikerjain sendiri. Karena itulah fungsi dari tim. Betul, ditanggung bersama. Nah gimana waktu kan ya 10 hari gila lah bisa dibilang gitu. Nah gimana cara kalian tuh akhirnya bekerja buat itu gitu loh. Gimana manajemennya, gimana bagi tugasnya, kalian dapat apa, ini itu ada drama apa, boleh nggak di-sharing ke teman-teman yang kayak wah aku kacau nih teman-teman tuh malah gini gitu. Oke, dalam 10 hari itu ya sebenarnya kita yang paling pertama tuh perkenalan dulu, saling mengenal sama lain, terus bonding juga, kita lebih dekat lagi sama lain. Terus yang ketiga tuh juga kita tahu porsinya masing-masing, jadi kita bagi tim, bagi job masing-masing dulu. Nah gimana tuh? Karena kan 3 orang dari farmasi, 2 orang dari manajemen ya. 3 orang farmasi ini lebih fokus mengenai riset jurnal, mengenai publikasi dan juga penelitian yang berkaitan dengan masker itu dan bahan-bahan, terus serta cara produksinya itu kami yang menanggung. Terus 2 teman kami yang manajemen ini lebih fokus ke bagian bagaimana marketingnya dan juga bagaimana mengenai bagian keuangan. Kayak gitu. Oke, jadi itu hal yang sebenarnya semua itu suatu hal yang sangat penting semua. Jadi kita harus percaya sama lain bahwa aku bisa percaya dengan kalian, kalian bisa percaya dengan kami. Gitu. Oke, siap. Kuncinya di kepercayaan ya. Tapi nggak lupa juga kita harus istilahnya kayak oke kamu udah percaya sama aku berusaha sekuat tenagaku gitu ya. Betul banget. Oke. Ya tadi adalah tips and trick pengajuan proposal dari Mas Faris yang proposalnya disetujui sama panitia. Nah, aku mau tanya, setelah ngajuin proposal tuh ada kegiatan apa sih dari PMB biar teman-teman tuh kayak wah kegiatannya menarik biar aku bisa termotivasi gitu loh, tambah semangatnya tambah membuat. Oke, jadi sebenarnya aku review sedikit ya, bukan panitia yang menyiapkan, tapi di depannya task force. Nah, task force itu lebih ke dosen yang mengampu lah. Dari UGM itu ada dosen-dosen yang emang berkecimpung di dunia kewirausahaan. Terus dari tahun sebelumnya udah mengikuti program ini dan juga pasti ahli di dalam kewirausahaan. Terus mengenai alurnya tadi ya? Iya. Alurnya itu yang pertama untuk TMB tahun ini. Boleh, atau enggak kamu cerita dulu juga boleh. Permintaan ini juga lebih penting. Mungkin alurnya dulu aja lah. Secara garis besarnya adalah yang pertama pasti pendaftaran dan juga pengumpulan berkas proposal. Habis itu udah pengumpulan proposal, ini untuk agenda PMB tahun ini maksimalnya tanggal 25 Februari 2021.
setelah itu teman-teman jam 12 siang ya teman-teman, bukan jam 12 malam. Terus panitia bang, bukan ya. lanjut. Terus yang kedua, setelah ada tahap pengumpulan dan juga pendaftaran tadi, akan ada tahap pengumuman seleksi berkas yang sudah terpilih. Jadi dari berbagai proposal tadi akan dipilah mana sih yang proposal yang bagus gitu kan, yang bisa diajukan untuk proses selanjutnya. Itu diumumkan pada tanggal 1 Maret 2021. Maaf bentar, itu berarti tentunya yang diseleksi adalah yang formatnya benar. Betul. Berarti pokoknya yang paling gak formatnya udah benar gitu ya. Ya. Lanjut, isinya, idenya patut original dipertimbangkan gitu. Kreasinya ada, inovasinya ada. Oke. Yang ketiga, setelah adanya pengumuman itu akan ada yang namanya proses wawancara. Sebenarnya itu bukan lebih ke pitching ya, karena pitching itu apa? Pitching itu kayak memperkenalkan bisnis kalian dalam waktu yang singkat ke depan investor istilahnya gitu. Jadi memperkenalkan bisnis kalian dari awal ke akhir dalam waktu yang cukup singkat, dan bagaimana bisa menggait perhatian dari task force yang menguji kita. Berarti dosen-dosen lagi ya. Terus. Itu setelah itu tanggal 6 sampai 7 Maret 2021. Setelah itu akan ada pengumuman tim mana sih yang lolos pendanaan dan mendapatkan dana hibah dan masuk di dalam proses PMW 2021 hingga akhir nantinya. Seperti itu. Oke, berarti jadi setelah dapat dana hibah kan kita jalan. Aku mau tanya, boleh nggak dibocorin kira-kira seberapa banyak dana hibah yang dikasih oleh UGM? Apakah maksimal 100 juta oke aja, atau ternyata maksimalnya segini? Iya. Jadi untuk batasan dana hibah yang didapatkan tuh nggak ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin apa yang teman-teman butuhkan, boleh banget diajukan. Tapi nanti hasil akhirnya adalah yang menilai, dan yang mendapatkan dana hibah berapa itu adalah keputusan dari tangan task force gitu. Oke, tetap dosen-dosen task force itu tadi terlibat lah ya. Betul. Buat meng-ACC soal proposal. Oke, jadi ketika ngajuin proposal ada seleksi berkas, terus ada pitching, betul, ada wawancara atau pitching, terus habis itu dilakuin pengumuman, dikasih dana hibah. Berapa gitu. Habis itu kan kita aktivitas dong. Betul. Nah, PMW itu ngapain? Banyak banget kalau dari PMW ya. Sebanyak ada kayak kuliah umumnya sebenarnya awalnya mungkin lebih ke pengenalan PMW secara general. Terus kegiatan yang ngapain aja gitu kan. Juga ada kuliah mengenai public speaking, juga mengenai keorganisasian dan lain sebagainya. Selain itu juga cerita aja sedikit ya, dari tahun 2020 itu tiap pekan hampir bahkan selalu akan ada program dari PMW. Ada tuh kayak ya pokoknya kita ditemukan dengan mentor-mentor yang emang udah mantap, mentor gitu ya, dunia bisnis seperti itu. Kayak startup lanjut terus. Jadi ada dulu yang pertama tuh ada skill public speaking. Itu juga kita didatangin mentor. Kita juga disuruh latihan untuk ngomong. Langsung jadi kayak workshop gitu lah istilahnya. Terus secara online ya teman-teman, karena kemarin udah ada pandemi gitu. Betul. Terus yang kedua ada pelatihan mengenai bisnis model Canvas. Terus yang ketiga juga ada ATS, Advanced Thinking Skill, yang mana pada saat itu kita tiba-tiba dibentuk suatu kelompok. Misal aku tim Fiknaka dengan kamu tim bekasanku gitu kan. Bekasan tuh ya, pernah jualan juga. Bekasan tuh. Jadi kita berdua ini difusionkan. Jadi kita dibentuk suatu tim, kita dikasih masalah, dan kita juga disuruh untuk menyelesaikan masalah itu dalam waktu yang singkat. Lalu kita presentasikan di hadapan dosen task force atau mentor kita itu. Terus yang keempat ini ada SMS, Special Management Skill, itu juga dilatih sama mentor yang udah emang profesional dalam bidang pengalaman kewirausahaan ya. Betul. Terus dan juga masih banyak banget sih dari pelatihan tiap pekannya, hampir dari bulan April ya kalau nggak salah, April sampai bulan Oktober kita selesai. Jadi setelah ada berbagai program itu tiap pekan, kita juga ada yang namanya klinik kewirausahaan. Jadi kita mempresentasikan bagaimana peningkatan atau kemajuan dari bisnis kita yang udah kita ajukan kemarin itu bagaimana sih progresnya gitu kan. Untuk dinilai apakah bisnis ini akan mendapatkan dana hibah sisanya. Jadi cerita aja. Jadi nggak semuanya langsung di awal gitu enggak? Enggak. Jadi di awal kita tuh menerima 70% dana hibah yang kita terima. Sisanya 30% itu akan diberikan setelah program ini selesai
dan apakah itu sesuai dengan kriteria dari task force itu untuk disampaikan ke tim tersebut. Oke, jadi manfaatnya cukup banyak ya saya rasa buat meningkatkan soft skill gitu ya. Banyak banget pasti, dan ya inilah aku dulu mungkin kalau dibandingkan dengan yang aku dulu beda banget sama sekarang. Sekarang banyak banget manfaat yang kamu dapat dari PMB. Alhamdulillah banget, makasih PMB UGM. Mantap. Nah, ya kayaknya teman-teman harus kalau ada keinginan berusaha harus banget wajib daftar PMB ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang seru ini, aku pengen tahu sih kamu kira-kira ada nggak sih program, maksudku tadi kan udah selesai sama dokter udah nggak apa-apa, itu apakah ada program lagi sama teman-teman PMB atau gimana, itu ada nggak sih? Oh iya, jadi sebenarnya dari alumni PMB tahun 2019 dan 2020 itu dibuka pendaftaran untuk jadi tim teknis PMB 2021. Itu jadi ya tim teknis itu tim yang menyelenggarakan PMB itu sendiri. Dan sebenarnya ada komunitasnya sendiri juga teman-teman, jadi PMB itu ibaratnya seperti komunitas. Terus sekarang juga tahun ini terbentuk komunitas Gajah Mada Entrepreneur gitu. Terus jadi teman-teman yang udah terima di PMB akan masuk ke komunitas itu ya. Betul. Jadi nggak cuma manfaatnya, nggak cuma waktu kita ngediriin usaha di PMB, tapi setelah kita lulus pun udah kelar periodenya pun tetap masih ada manfaat, yaitu gabung ke komunitas alumnus PMB ya. Betul banget. Dan selain itu juga sebenarnya ada manfaat lain tuh. Apa? Di ketika kita nanti lulus dari sekolah kita, kalau kita kan sekarang S1 ya. Iya. Nanti akan masuk tuh di SKPI kita, surat keterangan pendamping ijazah. Nanti ada yang namanya SKPI-nya wirausaha PMB, tim bisnis teman-teman apa gitu akan dimasukkan di SKPI. Iya. Itu pasti buat penyokong buat apapun bakal ini ya, maksudnya dilirik gitu loh, nggak kayak oke siap. Ya, jadi intinya PMB ini memang banyak manfaatnya kalau teman-teman tertarik dan ingin bekerja keras buat mengejar itu ya. Oke, jadi teman-teman angkatan 2020, 2018 atau 2019 kalau pengen daftar PMB monggo daftarin aja. Kita udah ngasih apa yang kira-kira bisa kita bahas di waktu yang singkat ini. Kalau teman-teman ada pendapat atau butuh bantuan Kak, kalau di tempat itu kayak gini butuh solusi, mungkin karena kita di sini ada alumnus PMB, mungkin kalian bisa komen di komentar di bawah ini di YouTube kita ini ya, di episode ini. Nanti insya Allah dibalas sama Mas Fares. Nah, jadi kita akhiri sampai sini aja. Buat teman-teman jangan lupa like dan dibagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain ada pencerahan. Oke? Sesi kita STMJ season 1 episode 2 berakhir di sini. Dadah. Makasih.